Halo Sobat Rumah Saya, ketemu lagi dengan saya Louis Lee di acara podcast Rumah Saya. Obrolan yang pasti seru seputar rumah Santo Yakobus. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol tentang psikologi nih, terutama psikologi anak. Untuk itu sudah bersama dengan saya seorang tamu yang kebetulan juga memang profesional di bidangnya dan sangat kompeten untuk kita ajak ngobrol soal psikologi. Ya. Jadi langsung aja saya perkenalkan tamu saya, Bro Diki. Halo Bro. Halo, selamat malam. Malam. Ya. Oke, sebelumnya nih boleh memperkenalkan diri dulu ke para sobat rumah saya nih. Iya, oke. Perkenalkan, nama saya Yohanes Diki Susilo. Saya saat ini kebetulan profesinya sebagai dosen, mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai konsultan di Pusat Layanan Psikologi bagi yang membutuhkan bantuan untuk konsultasi, konseling tentang permasalahan psikologi. Oke. Gitu. Nah, pas ini sekarang pertanyaan saya tuh pengen tanya nih sebetulnya tentang psikologi ya, khususnya kalau kita bicara psikologi komunikasi ya, tentang komunikasi yang untuk dengan anak nih. Nah, dengan anak ya kita mungkin perlakuannya udah beda kali ya gitu ya. Maksudnya kita dulu kecil saat kita jadi anak-anak dengan anak kita sekarang gitu. Mungkin perlakuannya kan udah berbeda gitu ya. Nah, secara teorinya dulu deh, gimana sih sebetulnya? Oke. Ya, kalau misalnya bicara komunikasi terhadap anak, itu sebenarnya yang mestinya tuh kita memastikan dulu nih, anak yang level berapa dulu gitu loh. Kalau misalnya anak TK itu akan berbeda lagi dengan kemudian yang anaknya sudah level sudah SD. Ya, terus kemudian yang paling sulit ya yang kami di ilmu psikologi itu selalu mengajarkan ke teman-teman, mengingatkan gitu ya ke teman-teman mahasiswa, yang paling sulit adalah masa-masa remaja, khususnya yang SMP biasanya. Pengalaman pribadi saya juga membuktikan ketika ngadepin anak SMP itu jauh lebih menantang gitu ya, saya nggak menggunakan istilah sulit gitu ya, more challenging rather than high school gitu. Yang high school itu masih lebih, kadang masih kalau kita bisa ketemu kliknya itu jauh lebih mudah lah nyari kliknya gitu. Gitu. Nah, kalau sudah kuliah, nah itu jelas sudah beda lagi. Oke, sekarang tadi kan dibilang ada beda-beda nih ya. Nah, sekarang kalau secara pengalaman aja nih, ada berapa fase sih biasanya ininya? Kalau fase ya itu tadi, fase itu kan ada fase anak gitu ya. Fase anak, terus kemudian masuk ke masuk ke fase remaja. Jadi sebenarnya itu dibedakan. Misalnya ada anak sendiri yang itu yang kecil sampai dengan SD gitu ya, SD ke bawah. SD ke bawah. Terus kemudian ada remaja. Nah, remaja ini yang sebenarnya dari masing-masing itu antara anak sama remaja itu juga ada sendiri anak awal ya, bayi, balita begitu balita, ya. Terus kemudian anak yang madya gitu ya. Cuman itu sebenarnya jarang sih kemudian dibagi. Sebenarnya ada pembagian tapi cuman jarang. Nah, untuk yang remaja baru ada remaja awal, remaja tengah, madya, sama remaja akhir. Nah, itu yang remaja awal ini yang fasenya itu yang paling. Remaja awal berarti di kisaran, kayaknya sekarang udah maju deh. Kayaknya kelas 5, kelas 6 aja udah mulai masuk ke ini nggak sih? Betul. Dari sisi itu kan biasanya ditandai dengan perubahan biologis akil balik ya. Ketika udah mulai bagi yang cewek itu udah ya menstruasi awal gitu kan. Terus kemudian yang cowok juga sudah ya. Nah, itu sebenarnya permulaan, tapi itu kan sebenarnya yang secara biologis. Nah, yang secara psikologisnya, nah itu yang kadang itu usia itu sebenarnya nggak ada patokan yang pasti sih, gitu. Kalau bicara tentang patokan usia ya, nggak ada itu. Cuman kemudian
Ya kisarannya boleh kisaran sekitar ya 10 sampai 12 tahun lah itu untuk anaknya. Itu mulai awal-awalnya Ya, dia ya, ini ya, mulai masuk ke dari perubahan dari anak ke remaja. remaja. Mm-mm. Oke. Ya. Apakah karena begitu dia naik masuk SMP lah ya, misalnya junior high school itu kan, mungkin dia lebih merasa, oh aku bukan SD lagi gitu, Iya. udah mulai lebih gede gitu Betul, kan. betul. Mungkin. Ya, mungkin ya memang gara-gara itu. Jadi dia sudah tidak mau lagi dianggap sebagai anak-anak kecil gitu kan, karena tidak mau dianggap sebagai anak kecil. Tapi toh dia juga sebenarnya belum dewasa gitu kan, secara utuh kan sebenarnya belum. Nah, disitulah yang kemudian sebagai masa-masa di mana yang paling penting adalah dalam kondisi remaja itu kan dia membentuk identitasnya kan, membentuk identitasnya lah. Disinilah yang seringkali terjadi konflik gitu ya sama orang tua kadang begitu. Pengen dianggap dia mampu, tapi orang tua kadang masih merasa loh kamu masih anak. Gitu loh. Nah, disinilah konfliknya terjadi biasanya. Jadi itu yang paling apa ya, ruwet gitu ya? Paling Oh, challenging lah. Tadi di situ, betul. Ya. More challenging Ya. Oke, challenging. Oke, sekarang kalau kita ini dulu dari mulai ya kalau TK sih mungkin ya udahlah masih rata-rata nurut lah ya rata-rata. TK rata-rata nurut. SD udah mulai dia punya kehendak, punya keinginan kali ya gitu ya. Sekarang kalau secara komunikasi kalau kita dulu kan mungkin orang tua perintah nurut jalan, nurut jalan. Sekarang apakah masih berlaku gitu loh? Maksudnya cara seperti itu atau ada perbedaan? Ada ini di anak generasi sekarang? Yang pasti jelas beda ya. Orang tua zaman sekarang itu kayaknya memang lebih memberikan apa ya istilahnya bisa dikatakan sebagai kebebasan atau apa gitu ya. Tapi kemudian sebenarnya bukan masalah kebebasan juga sih. Itu sekarang yang dikhawatirkan itu karena kondisinya saat ini yang kemudian membuat akhirnya orang tua memberikan kebebasan tersebut. Contohnya misal, kalau misalnya kita zaman dulu kan seringkali masih orang tua itu hanya cuman ayah yang bekerja gitu kan. Tapi kan zaman sekarang mah dua-duanya dan bisa malah lebih sedikit orang tua yang cuman salah satunya karena yang hanya bekerja cuma salah satu, sisanya itu kan dua-duanya udah kerja. Nah, ketika kondisinya kayak begitu, nah ini yang membuat itu jadi seakan-akan itu ada sesuatu yang mungkin bisa jadi ada apa ya maksudnya? Kalau kita mungkin bisa nyebutnya sebagai kompensasi gitu ya. Merasa bahwa tidak bisa mengikuti anaknya secara full, sehingga kemudian malah diberikan kebebasan itu gitu loh. Karena ya itu tadi, karena ya bisa jadi mungkin karena secara insting merasa tidak bisa menemani kan gitu. Nah, akhirnya kemudian pada saat di rumah ketika ketemu malah lebih diberikan kebebasan itu gitu. Gitu. Ya itu salah satunya kondisinya gitu. Dan kebebasan itu apa membentuk terus jadi anak akhirnya apa ya, nggak nurut kah atau ininya gimana? Bisa jadi. Kebebasannya takutnya itu gini. Kebebasan yang diberikan itu yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya itu istilahnya seakan-akan diberikan kebebasan yang sepenuhnya begitu loh. Itu yang malah membuat anak ini ya berarti kalau misalnya saya ngomong sama orang tua atau apa ya I'm the boss begitu. Nah, karena seringkali kemudian diturutin gitu kan. Karena itu tadi karena adanya yang merasa kompensasi terus kemudian diberikan itu jadi ya akhirnya Nah, tapi ini sebenarnya ya itu memang kondisi yang seringkali terjadi yang takutnya mungkin, kan mungkin itu ya alami, natural ya mungkin ya perasaan itu yang tapi sebetulnya yang benar mungkin ya benar mestinya kayak gimana gitu. Nah, mestinya gimana? Nah, setiap kali kalau dalam kondisi istilahnya apa ya, kalau kami di psikologi nyebutnya sebagai psikoedukasi gitu ya, adalah kondisi di mana kami memberikan istilahnya wacana ke para orang tua gitu kan. Ya, yang paling penting sebenarnya bicara tentang konsistensi dan
penegakan peraturan. Hmm. Aturan itu harus tetap ada di dalam rumah, nggak mungkin tidak. Ya, 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 ya. Mau anak ini usianya berapa, rules ini harus tetap ada dan konsisten dalam hal pelaksanaan. Gitu. Berarti Pelaksanaan antar ini orang tua pun harus antar orang tua pun kompak harus ya. konsisten, Ya, kompak, ya, ya. begitu. Nah ini yang harusnya dibuat di dalam rumah itu harus ada gitu. Gitu. Ya, ya, ya. Dan benar-benar konsisten. Jangan kemudian wah ini meskipun sudah ada aturan, terus kemudian ya sudahlah sesekali dilonggarin dikit lah. Nah ini cilakanya itu di situ. Kalau sampai ada kelonggaran dari ini, nah sudah tidak terjadi konsistensi ini, nah ini agak repot. Belum lagi kesepakatan antara ayah dan ibu. Ya, Nah, ya, kan ya, kadang ya. sering kan terjadi itu kan, Ya. bilang ke ayahnya boleh, tanya ke ayahnya boleh, tanya ke ibunya nggak boleh. Wah, sini konflik ini. Iya. Nanti bukan cuma sekedar sama anak, tapi sama Iya. sama pasangan gitu nanti kan, begitu. Iya, iya. Biasanya kan kalau anak perempuan dekatnya sama ayah gitu kan. Iya. Untuk fase-fase tertentu. Fase-fase tertentu ya? Fase-fase Oke, tertentu. oke, oke. Gitu. Wah, ini harus hati-hati nih. Anak saya perempuan. Iya. Oke, Nan. Oke, sekarang di fase tadi SD berarti waktu mulai ini aturan itu tetap mesti dijaga terus dijaga. Tetap harus ada dan itu harus dikomunikasikan. Jadi bukan kemudian cuman sekedar kita bikin aturan tapi itu tidak dikomunikasikan dengan baik, itu juga agak bermasalah juga. Jadi harus jelaskan ke anak kenapa kok kita ada aturan seperti ini. Gitu loh. Seiring dengan berjalannya kemampuan kognitifnya, nah itu harus penjelasannya harus menyesuaikan terus dan kemudian sampai dia benar-benar paham, oh kenapa ini kita nggak boleh. Bukan cuma nanti sekedar hanya tertulis aturan gini nggak boleh, kemudian pertanyaannya kenapa kan gitu kan. Iya, iya, karena kritis. Nah, gitu. Anak sekarang Betul, kritis sekali betul. gitu. Kenapa nggak bisa Ya. gini? Kenapa nggak? Betul. Iya dong. Anak saya tuh tanya sampai, lo temenku lo boleh sampai gini sama papa mamanya. Lo temenku yang ini boleh. Saya juga kadang bingung jawabnya gitu, gitu kan. Jadi karena mereka kritis. Kalau kita dulu nggak berani, bos. Betul. Tanya, bos. Ya anak zaman dulu jelas nggak berani tanya ke gitu ke orang tuanya. Cuman tapi itu sebagai malah kesempatan loh sebenarnya. Ketika anak ini tanya, terus kemudian membanding-bandingkan, nah ini malah kesempatan yang bagus kita ajak dialognya di situ. Oh. Kenapa kok di keluarga kita nggak Iya, boleh? iya, iya, iya. Ada dasarnya loh, gitu loh. Nah, apalagi ya kita nggak menutup kemungkinan nanti ketika kita udah bicara tentang value, nah nilai-nilai dalam keluarga, nah itu kan akan beda, ya kan, dengan kita yang berada di Indonesia, di mana kita punya agama-agama yang lain misalnya, nah itu. Betul. Jadi di sini kita harus nerangin, kenapa kita nggak boleh misalnya, kenapa kita pakai aturan ini di sini. Kalau di sana kan lain, mereka kan karena ya mungkin ada perbedaan apa. Nah disinilah anak itu nanti malah tumbuh belajar untuk bisa menghargai juga perbedaan itu, gitu loh. Nah, disitulah melalui dengan dialog itu. Termasuk budaya juga ya, adat ininya kita ya, karena ya dari sosial media dia baca, dia lihat segala macam kan, di sana bisa gini ngomong ya kan, sebebas itu kan. Betul, ya, betul sekali. Nah, itu ya. Nah, gitu. Oke, sekarang tadi fase SD sampai dia ini. Sekarang di SMP. SMP. Nah, ya. Apa nih yang challenging-nya nih? Yang paling challenging apa yang pernah dihadapin? Tantangan utama ketika di SMP itu kalau kita terbiasa pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga itu jadi kayak semacam polisi misalnya. Wah, dijamin 100% anak ini bakal lari keluar dari rumah. Gitu. Yang dimaksud dengan polisi ini apa? Yang biasa kalau kita lihat di film kan polisi itu kan suka menginterogasi kan, gitu loh. Nah, jadi kebiasaan ini yang kayaknya sudah waktunya untuk pola semacam ini yang harusnya kita cegah, jangan sampai terjadi lagi. Mungkin kalau masih anak-anak mungkin masih oke lah, tanyain, tadi pulang di sekolah belajar apa gitu. Nah mungkin kalau masih fase SD sampai SD itu masih nggak apa-apa pertanyaan semacam itu. Meskipun kadang ada juga yang seperti yang tadi dibilang ya, ada anak yang agak unik gitu kan, ngapain sih tanya-tanya papi? Itu juga ada sebenarnya. Nah
Apalagi ini kalau SD aja bisa jadi komentar semacam itu, apalagi kalau sudah SMP gitu loh. Nah, ini yang kita sebaiknya kita ganti pertanyaannya gitu loh. Oke. Bukan kita yang kadang sering berkali bertanya, kita mulai dengan sebenarnya lebih pada gimana kok kita dulu yang cerita gitu loh. Jadi kita pancing dia untuk cerita dengan kita harus tetap cerita. Being a friends itu tetap harus dilakukan gitu ya, supaya anak kita nggak hilang. Oke. Gitu. Karena kalau fase remaja, wah itu mereka akan jauh lebih dekat sama teman-temannya ketimbang kita. Iya, betul. Itu udah pasti gitu. Tapi secara yang tadi kita bilang role dalam keluarga itu tetap penegakannya seperti apa gitu loh. Tetap kalau dalam peraturan pokoknya intinya aturan sudah jadi kan. Ya sudah tetap harus konsisten. Kita harus tetap bikin gitu ya. Contoh yang paling sederhana, kalau misalnya kita di ruang makan, meja makan, tidak boleh ada handphone di atas meja makan. Ya sudah, kita harus konsisten. Kalau perlu kita nyediakan. Betul, kita pun nggak boleh. Nanti kalau misalnya anak kecil mungkin masih bisa ngelihat tuh. Mungkin mereka masih nggak berani kalau masih kecil ya, ngeliat papanya masih pegang handphone, padahal harusnya peraturan nggak boleh. Nah, tapi ketika mereka udah tambah besar, wah itu mereka akan semakin ngelawan. Kalau misalnya kita juga melakukan itu, misalnya kita melanggar. Loh kenapa papa boleh, kenapa enggak? Saya nggak boleh gitu loh. Gitu. Meskipun nanti alasannya seringkali loh, ini kan papa kan lagi nunggu kerjaan. Lagi kerja, alasannya kita ya kan ya. Tapi sekali lagi kan kita kembalikan, ini kan waktu di rumah, bukan waktu di kantor lagi. Nah itu kan harusnya udah beda. Nah disitulah kita mengajarkan ke anak-anak lagi, tentang value itu. Kita juga harus bisa belajar lihat tempat dong gitu loh, lihat waktunya, ini kita sudah ada di mana sekarang ini gitu. Nah dari hal yang kecil sepanjang itu kita juga harus konsisten. Kalau perlu disediain keranjang nih, semua handphone, semua gadget taruh di sini, selepas makan baru boleh diambil. Kadang tuh ngajak makan bareng aja itu susah loh. Betul, zaman sekarang saya amatin itu susah sekali. Betul gak sih ya? Betul. Susah loh, kadang ya alasannya ada aja, dia masih nge-game, masih apa, waduh sampai teriak-teriak gitu ya. Nah ini yang ya mestinya sih akan jauh lebih baik kalau dari awal, mumpung masih awal gitu ya, ya benar-benar dibuat kesepakatannya itu tadi, aturannya, kita makan jam berapa nih, kamu bisa makan jam berapa, pokoknya selama 1 jam kita makan, udah, sudah ditentukan, ya kita harus ikutin di situ. Entah nanti jam 6 sampai jam 7, nah udah selesai ya sudah, baru mau lanjut lagi kamu mau pakai handphone silahkan gitu ya. Oke. Nah kadang ada yang menerapkan sistem good cop bad cop. Mama marah, nanti papa yang iniin. Nah, seakan-akan dia sebagai good cop-nya gitu kan. Betul. Itu ini nggak sih sebenarnya efektif nggak sih atau gimana? Sebenarnya masih oke-oke aja sebenarnya, nggak apa-apa gitu ya. Cuman jangan sampai kemudian itu nanti melekat hanya di satu. Oke. Jadi misalnya contoh, mama itu selalu menjadi good cop atau papa kan selalu menjadi good cop. Nah ini nggak boleh. Di sini nggak boleh. Gitu. Harus kemudian ketika itu berperan sebagai good cop dan bad cop, ini harus digilir dong, gitu. Jangan kemudian selalu papa terus. Nah, nanti kalau untuk selamanya papa akan menjadi yang selalu ditakutin misalnya, itu nggak boleh. Gitu. Jadi harus ada gantian. Nah, nggak apa-apa. Jadi maksudnya memang ketika misalnya ada pelanggaran terjadi, ya seharusnya malah yang baik, idealnya gitu ya. Ketika ada pelanggaran, ya harus segera mendapatkan dalam tanda kutip peringatan atau hukumannya pada saat itu. Jangan kemudian ditunda dulu. Misalnya contoh, seringkali yang terjadi kan anak ini bikin kesalahan misalnya, sama mamanya udah ditegur nih, tapi kemudian nanti cuman kadang ditambahin aja, nanti mama bilangin ke papa loh ya, tunggu papa pulang, nanti kamu dihukum sama papa. Nah, semacam ini yang nggak boleh. Itu nggak boleh sebenarnya. Oke. Kalau misalnya dia melanggar, ya sebaiknya dia langsung diberikan peringatan, diajarin pada saat itu juga. Jangan menunggu lama, anak ini bisa lupa. Bisa lupa, nanti tahu-tahu cuman waduh papa datang pulang kerja, apalagi kondisi capek misalnya,
langsung diceritain masalah kan ya agak berat juga kan. Wah, nanti yang kelontar malah marah-marahnya gitu. Iya, Yang kan betul. diingat anak ini, wah papa pulang capek malah marah-marah. Nah, itu yang nggak baik juga. Gitu. Kita sebagai orang tua tuh seberapa level marahnya, seberapa boleh sebetulnya level marahnya sama anak? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Ya, ini pun di beberapa tokoh psikologi gitu ya, itu masih jadi istilahnya diskusi gitu ya, diskusi menarik. Cuman memang saat ini memang lebih pada kecenderungan intinya selama kita marah itu jangan sampai, atau bahkan gini, kalau kita misalnya menghukum anak jangan sampai dalam kita kondisi marah gitu, nanti akan kebablas. Oh iya. Itu tuh yang selalu diingetin gitu. Nah, mengenai hukuman, nah kita bicara hukuman nih, punishment ini atau hukuman ini beberapa tokoh itu sudah menganjurkan itu kurang efektif dari hasil penelitian mereka gitu loh. Tapi untuk tahap-tahap tertentu sebenarnya tetap ya kita harus kasih punishment, tetap harus ada dong gitu loh. Cuman mungkin bentuknya yang kita harus hati-hati untuk saat ini. Jangan sampai terjadi yang namanya violence, kekerasan itu. Nah, ini yang sudah pasti itu tidak efektif. Gitu ya. Gitu. Nggak efektif ya. Padahal dulu tuh ini sekali itu. Ya, sekali. betul. Itu kalau dulu itu kita kayaknya semua sangat efektif. mengalami Betul, gitu kan. ya. Yang dari sabuk ke moceng. Ya, itu udah. Tapi untuk anak sekarang mungkin udah nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu. Mereka nggak lebih bisa. apa? Percuma nanti efek pembelajarannya yang nggak dapat gitu loh. Itu. Jadi lebih baik itu ketika dia melakukan kesalahan jelas harus ada hukuman. Cuman bukan hukuman yang secara physically misalnya kayak tadi ya yang kekerasan itu, tapi yang apa deh, kalau misalnya dia sudah melanggar ini berarti apa? Entah dia di time out atau kemudian di sementara nggak boleh pakai handphone atau apa, misalnya semacam itu yang. Oke, itu kan kalau dia melakukan kesalahan. Tapi harus ada penjelasan. Kalau dia tidak disiplin misalnya dengan waktu makan, waktu tidur misalnya, itu gimana menginikannya? Nah, ini pun tergantung level ya, tergantung levelnya juga. Untuk yang levelnya anak-anak, ya mungkin sesekali. Nah, tapi ini intinya tergantung beberapa pendekatan ya. Ada pendekatan yang misalnya, contoh ini pernah saya lakukan jujur terhadap anak saya gitu ya. Ketika misalnya ini jam makan itu adalah jam makan dari jam ini sampai ini. Lewat, ya sudah, kita bersihkan meja. Kalau nggak boleh makan, nggak boleh makan. Udah berhenti. Tega ya? Harus gitu. Waduh. Harus. Kalau enggak dia nggak akan menghargai waktunya. Bahwa kita selesaikan sih. makan itu hanya dalam waktu 1 jam. Masa dia butuh sampai 2 jam untuk makan? Kan ya nggak benar. Iya. Gitu loh. Nah itu. Jadi ya sudah harus berhenti ya berhenti. Nggak makan ya nggak makan. Cuman ya nanti ya kita juga harus jaga dong. Nggak sampai gitu ya. Tapi intinya dia harus tahu aturannya ketika ini meja akhirnya sudah bersih. Gitu. Kita kasih waktu dia untuk memahami lah. Baru kemudian nanti entah pengganti makan tetap kita harus kasih. Gitu. Tapi dia harus tahu gitu loh. Oke. Nah, ini sekarang kita ngobrol kalau misalnya ini kan ideal kalau kita mulai terapkan di fase awal ya. Kalau yang udah kebablas nih, udah kandung nih. Nah, anaknya udah SMP baru denger podcast ini, baru denger penjelasan ini. Nah, ya kalau SMP misalnya, kalau sudah SMP gimana? Ya satu sisi ya malah seharusnya ketika dia udah tambah gede gitu kan, udah tambah jadi anak SMP gitu ya. Ya mestinya dia sudah punya pertimbangan yang jauh lebih matang gitu kan. Nah ketika dia benar-benar nggak jam makan ini terlewatkan, ya satu sisi ya sudah gitu loh. Maksudnya bahwa makanan sudah bersih misalnya, ya sudah, berarti dia harus cari makan sendiri. Intinya kita cuma bisa kasih itu, pokoknya ya kamu punya istilahnya punya kebebasan sekarang, karena kamu tadi tidak mau makan, nah sekarang silakan diatur sendiri gimana caranya kamu bisa dapat makan. Itu untuk melatih tanggung jawab juga. Gitu. Oke.
Ya agak sulit juga sih. Ya Betul, susah ya, challenging ya. gitu. Anak-anak sekarang dia bikin Kadang mie malah instan digituin, aja udah. betul digituin. Kadang dia juga nggak boleh, bakal bikin mie instan, betul. Gitu ya. Heeh. Ya udah ya, berarti kan ada apa istilahnya pilihan lain. Gua nggak mau makan itu, ya udah nanti tunggu selesai gua bikin mie instan. Ya, bisa jadi seperti itu. Cuman ya itu tadi, intinya sebenarnya ya jelas akan jauh lebih baik kalau itu ditata sejak awal, Iya, misalnya. betul. Terus kemudian juga di apa namanya, ada aturan juga yang lain, misalnya begitu selesai makan, dia harus ikut bersih-bersih, siapa yang giliran cuci piring misalnya, ya itu yang kita juga harus buat juga sih sebenarnya. Oh iya, iya, Gitu, betul. gitu. Nah, mungkin bisa jadi juga masuk dari situ. Kalau dia nggak selesai makan karena dia yang terakhir, ya sudah, berarti kamu nanti tugas bersih-bersih misalnya. Ya, Gitu. itu bisa ya, betul. Itu ya sementara sih di situ gitu ya. Tapi yang lebih penting kalau misalnya sudah SMP, komunikasinya memang dikasih omong. Kenapa sih gitu loh? Kok sampai kemudian milih nggak mau makan itu kenapa gitu loh? Ya ini harus dikomunikasikan. Sebetulnya mungkin kita ya kalau oke intern di dalam rumah mungkin masih bisa kita kontrol ya. Ketika itu yang di luar ya, kita mesti gimana caranya membuat anak mau tetap cerita sama kita gitu. Itu ada tipsnya nggak sih? Ya, itu tadi salah satunya dengan kita dulu yang cerita. Kita yang gitu pancing ya. Kita pancing dulu, kita yang ceritakan gitu. Mungkin sambil ya mungkin ya kita ceritakan masa lalu kita gitu ya seperti ini. Nah, mungkin malah kita bisa pancing dengan misalnya contoh, papi penasaran nih, kalau saya kan nyebut ke anak-anak saya papi kan. Papi penasaran nih, kalau misalnya papi dulu tuh kalau sekolah tuh gini. Kalau Matthew gimana misalnya anaknya namanya Matthew. Nah, itu untuk membandingkan gitu. Nah, dari situ kemudian mudah-mudahan itu terpancing untuk kemudian mau cerita gitu. Gitu. Dan sebisa mungkin selalu dari kita ya. Tapi memang penting ya untuk membuat anak bisa mau untuk bercerita ya. Betul. Ya. Apalagi dengan kondisi zaman sekarang. Iya. Di mana wah sini teknologi udah nggak karuan. Iya, betul. Teknologi itu sangat kita bisa dapat apapun, tapi kalau misalnya nggak dijaga, mereka nanti akan dapat informasi itu kan kadang kalau misalnya kita kelolosan juga bahaya. Iya. Gitu. Memang nggak bisa 100% kita menjaga mereka sih dalam teknologi itu kan, dalam informasi. Cuman ini yang menarik ya, kadang saya sempat dapat juga dari teman-teman yang lain ketika kita ada forum gitu ya. Untuk hal-hal yang macam teknologi itu kita juga harus melakukan yang namanya vaksinasi. Imunisasi dalam hal teknologi. Jadi misalnya contoh, kalau dia mendapatkan hal-hal yang kurang baik gitu ya, nggak apa-apa gitu, nggak usah dimarahin. Tapi kemudian kalau misalnya kamu dapat gambar-gambar yang misalnya kurang baik gitu ya sudah. Kalau kamu pernah kamu lihat nggak apa-apa. Tapi habis itu langsung dihapus gitu loh. Maksudnya kalau perlu kamu tahu ini bakal gambar seperti itu ya jangan dibuka misalnya sekalian. Gitu. Jadi karena kita nggak bisa setiap saat untuk ngecek handphone kan nggak boleh, itu privasi. Iya. Privasinya anak. Iya, itu juga ya, nggak boleh ya. Betul. Ini juga harus dijaga juga. Kita juga harus ngajarin kan ada wilayah privasi juga dan kita harus respect privasi itu. Masalah handphone, masalah kamar, misalnya kalau kita mau masuk itu kita harus mengetuk juga. Jangan kemudian karena ini anak kita langsung buka pintu masuk, wah itu jelas tidak boleh. Gitu. Karena itu privasinya, itu area mereka begitu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu tadi di anak SMP ya. Anak SMA. Kurang lebih sama sebenarnya. Intinya mungkin udah mulai berpikir ini ya, sedikit lebih matang. Sedikit lebih matang. Bisa dia lebih kadang malah diajak bernalar, diajak logika itu jauh lebih mudah ketimbang anak SMP. Itu tadi saya bilang wah anak SMP ini jauh lebih sulit, kita untuk mendekatinya aja itu bukan hal yang mudah kalau kita tidak mendekati melalui teman-temannya gitu. Tapi kalau anak SMA kadang masih
masih lebih gampang lah diajak ngomong, karena ya itu tadi logikanya udah mulai jalan, misalnya udah lebih bagus gitu ya, sehingga lebih gampang untuk masuk sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, ke pengaruh pendidikan sekolah nih. Kalau kita ngelihat sekarang ya, sekolah-sekolah pun sekarang kan kayaknya agak longgar ya, dalam artian kata guru pada murid, ya kalau saya sih ngelihatnya kayak berteman gitu ya. Metode Betul, yang dipakai betul, itu seperti betul. berteman ya. Mungkin itu good lah, dalam artian kata mereka mencoba untuk blending lah ya Iya, dengan iya, murid. iya. Tapi kok kayaknya kayak nggak ditakutin gitu loh. Betul, betul. Ya, ini yang kebetulan saya juga kalau di apa ya, di bidang ilmu saya, psikologi, saya juga kebetulan juga di psikologi pendidikan sebenarnya. Nah, yang lagi apa ya, maksudnya jadi concern saat ini memang terjadi pergeseran yang cukup lumayan di sekolah gitu. Mungkin dulu saya panggil Kolois Iya, ya, iya, iya, Kolois iya. mungkin masih ingat dulu ya, kalau sekolah itu kan di beberapa sekolah, wah mungkin entah tiap hari Senin langsung kita Yes. siapkan tangan Yes, gitu ya. betul. Suster ini bakal keliling sambil Ya. bawa penggaris, kadang penggarisnya penggaris stainless gitu. Nah, Ya. begitu, wah ini sudah kepanjangan dikit, lupa potong, cetar gitu Ya. kan. Nah, em, bagi kita biasa gitu Biasa. kan, karena dulu, oh ya sudah, ini berarti istilahnya kita lagi diingetin nih, gitu loh. Jadi yang saya pukulan pun sebenarnya juga pukulan yang menyakitkan, sangat menyakitkan juga enggak sebenarnya waktu itu kan. Nah, tapi untuk zaman sekarang kalau sampai ada guru yang berani seperti itu, Laporin ya polisi. orang tuanya Viral. yang nggak terima gitu loh, bukan anaknya loh kadang. Iya, iya. Bukan anaknya, Iya, 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 anaknya mungkin malah sudah biasa, tapi orang tuanya Iya, nggak iya, terima iya, loh. iya, Ini iya. kenapa anak saya dipukul, misalnya, kenapa anak saya ini? Iya. Nah, itu yang kadang jadi agak ya agak dilematis gitu ya. Lalu kita mau negakkan kedisiplinan ini dengan cara apa? Gitu pertanyaannya. Gitu. Ya susah ya. Ini jadi memang betul sampai sekarang ini itu jadi PR buat ya yang di guru-guru itu, gimana caranya. Satu sisi pendekatan bagus, tapi tetap sekali lagi itu tadi, penegakan aturan itu harus tetap. Itu. Jadi bagaimana guru ini juga bisa menjadi dekat sama anak-anak didiknya, tapi dia juga bisa menjaga kewibawaannya kan gitu. Saya sebagai guru ya tetap harus ada batasan dong gitu loh. Iya, 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 iya. Gitu. Berarti iya sih. Saya tuh sampai ngomong ya ke gurunya anak saya. Mister, kalau memang dia salah, punishment nggak apa-apa. Ditegur. Iya, tegur aja. Mau dihukum, hukum nggak apa-apa. Saya kasih kebebasan gitu loh. Ya, asal porsinya ini ya, Tepat. porsinya Ya. pas ya gitu ya. Sampai saya mengizinkan karena saya ngeliat ini anak melakukan salah, ya nggak diapa-apain, nggak ada apanya. Ini kok nggak seru gitu ya ke sekolah. Betul. Jadi agak unik lah intinya. Iya. Ya, tapi ya karena itu tadi diawali dengan semakin banyak laporan-laporan itu kan. Iya sih, emang takut juga. Iya. Gitu. Ya, Ya. kalau saya gitu sudah ngomong tentang HAM ini, kayaknya sudah harus hati-hati, Mas. Iya. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Ya. Iya. Kalau mungkin zaman Gitu. dulu juga mungkin ada yang dimasalahin juga mungkin, tapi nggak ada sosmed masalahnya. Betul. Jadi nggak viral. Betul. Itu mungkin juga nggak ada sosmed. Cuman kan waktu itu kan kalau dipermasalahkan kan benar-benar sudah keterlaluan. Iya. Kan? Gitu loh. Betul. Yang levelnya udah benar keterlaluan, yang kemudian ya sehingga harus diperkarakan. Tapi untuk yang level yang kecil-kecil aja kan. Ya betul. Itu kan dulu kayak kalau kita dihukum ya kita mau cerita orang tua tambah dihukum lagi. Nah, betul. Sekarang orang tuanya yang nggak terima Iya gitu. sih. Pernah ada suatu kasus gitu ya, saya diceritain gitu. Ini satu sisi sebenarnya buat saya anaknya ini dalam hal ini sebenarnya bersalah sebenarnya. Jadi dia itu sih kayak mau guyonan gitu ya, ada gurunya jalan, terus dia ngikutin di belakang. Ngikutin di belakang, ngikutin gerak-gerik gurunya gitu. Nah, kayak di shadowing gitu. Iya. Gurunya pas tahu, gurunya itu kemudian istilahnya memperingatkan gitu loh, nggak boleh gitu loh. Nah, kayaknya sempat ada apalah, misalnya contoh ada sedikit ya, mungkin ada insidennya. Nah, ini kemudian ya akhirnya masuk juga lah dilaporkan ke orang tua karena dia dihukum gara-gara itu gitu loh.
entah dia dijewer atau diapain waktu itu. Nah, orang tuanya nggak terima. Loh, masalahnya ini anak ini mendapatkan hukuman itu karena apa? Ya, gitu ya, loh. ya, ya, ya. Dan ini yang kadang nggak ditangkap sama orang tua gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini akan jadi pembenaran dan ini kan jadi bahaya juga kan gitu. Iya sih. Iya, iya, Gitu. betul. Jadi ada kasus-kasus macam itu juga gitu Iya, loh. iya. Nah, laki-laki nah ya kita nggak tahu. Ini yang makanya sekarang itu lagi menghimbau juga ke orang tua tolong lebih bijak lah gitu loh. Itu sih. Oke, oke, oke. Jadi kesimpulannya tetap disiplin dalam keluarga itu harus ditegakkan Betul. sejak dini bahkan Betul, ya. sejak dini. Ya. Heeh. Kalaupun enggak ya harus berusaha penegakan itu segera dilakukan. Ya. Ya, penegakan disiplin ya. Dan Ya. papa mama harus kompak. Betul. Iya, betul ya. Papa mama harus kompak ya. Kalau perlu nanti bukan cuma papa mama, yang levelnya agak sedikit di atas sebenarnya. Opa oma harus. Nah, saya nggak bisa ngomong kalau itu. Nah, itu susah banget. Betul sekali. Ini yang ini. Padahal dulu mereka sama kita itu lebih keras gitu ya, betul. Lebih keras tapi ke sama kita. cucunya, waduh, nggak begitu. Minta sama papa mama nggak diturutin ke Minta ke opa oma. oma. Nah, dapat ini langsung. wah ini. Itu emang jadi misteri dalam tanda kutip gitu ya. Kok bisa gitu ya. Cuman ya tapi harus tetap diajak omong. Harus diajak omong sebisa mungkin. Opa omanya itu diingetin tentang itu. Gitu. Dan kuncinya gimana membuat anak bisa tetap cerita sama kita ya. Ya, Karena betul. menghindari mereka di luar yang kita nggak tahu ya. Supaya ketika dia misalnya mau cerita, itu akan jauh lebih mudah buat kita untuk istilahnya mengembalikan loh. Mengembalikan ke nilai-nilai kita tuh yang kita miliki apa. Kalau dia sudah agak melenceng, lebih gampang untuk menarik kembali kalau misalnya dia mau cerita. Kalau dia sudah nggak mau cerita, pintu ini udah tertutup, wah itu yang sudah agak riskan. Pernah nggak ngadepin Gitu. gitu dan gimana akhirnya? Ada sih orang tua yang kemudian konsultasi gitu ya, konseling. Ini anaknya udah nggak mau ngomong lagi, gimana nih? Ya, ya dari kitanya yang kita harus mau sekali lagi mencoba. Tetap jangan putus asa gitu ya. Sebagai orang tua kita nggak boleh putus asa. Supaya anak ini benar-benar nggak hilang. Ya sudah, gimana caranya harus mulai diajak bicara pelan-pelan itu, ya sudah. Berarti harus berapa kali mungkin malah lebih cerita, lebih sering ngomong malah orang tua. Tapi ceritanya ini bukan cerita yang nuturi ya. Kalau cerita nuturi itu bakal mental. Ya. Jangan nuturin malah, cuman sekedar sharing aja. Sekedar cerita aja. Kembalikan, tanya pendapatmu. Misalnya kayak begini gimana gitu. Anak yang khususnya fase remaja itu kan mereka itu akan merasa dihargai ketika diminta pendapatnya. Dan itu akan jauh lebih mudah untuk diajak komunikasi pada akhirnya. Gitu. Tanya pendapatnya. Kalau misalnya papa yang kayak seperti ini gimana ya? Menurut kamu gimana? Gitu. Oke. Dengan ditanyain semacam itu, dimintai pendapat ya, itu tadi merasa dihargai, mungkin malah akan jauh lebih enak nanti untuk diskusi. Gitu. Karena kan ada beberapa kasus juga anak seakan-akan dia anak baik-baik, nurut dalam keluarga, dia manja, nurut ini, tapi ternyata di luar dia melampiaskan sisi lainnya gitu. Pernah ini ada kan yang tahu kabur dari rumah, moro-moro udah ini. Ya. Beberapa kali kan akhir-akhir ini kita ngelihat ya anak-anak menghilang atau apalagi kalau yang udah mulai kenal pacaran ya, pasangan ya. Ini gimana nih ini ya? Ya itu. Kalau saya sih lebih menanyakan gini. Apa betul dalam kondisi yang awal tadi kan disebut kondisi awal bahwa ini anak baik-baik ya. Apakah anak baik-baiknya ini seberapa baik sih sebenarnya? Takutnya itu hanya topeng yang di awal, yang di permukaan. Gitu loh. Dan kondisi di dalam kita nggak tahu. Iya. Jangan-jangan kondisi di dalam rumah itu agak ada masalah nih. Karena nggak mungkin. Kalau dalam kondisi di dalam rumah yang misalnya benar-benar bagus, baik, itu anak ini kemudian dia akan menghilang semacam itu tuh agak peluangnya itu sangat kecil sekali gitu loh. Berarti selama ini mungkin dia jarang cerita misalnya. Katakan pacaran mungkin malah jangan-jangan nggak boleh pacaran misalnya.
gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini yang kalau itu misalnya ternyata komunikasinya kurang, diskusinya kurang, nah bisa jadi semacam itu nanti malah hilang. Jadi Gitu. sebetulnya kalau namanya fase anak sudah mulai masuk kenal pasangan ya, kenal Betul. Heeh. lain ininya ya. Itu gimana kita sebagai orang tua Nah, ini yang menarik. menyingkapinya? Em, Gini, kalau dari salah satu istilahnya tugas, kita nyebutnya sebagai tugas perkembangan ya. Tugas perkembangan seorang remaja, kalau memang itu adalah saat di mana dia juga mulai mengenali Lawan lawan jenis jenis. ya. Heeh. Nah, ketika dia dalam proses itu, dalam tahap itu, ya, ya sudah, enggak apa-apa gitu loh. Yang penting selama ini kita jaga apa yang dia lakukan dengan pacarnya. Maksudnya Oke. itu yang kayaknya kita harus diskusi. Ya. Ya, yang sering kali kita jangan sampai kemudian ya tadi, kalau misalnya kita jadi polisi, wah nanti takutnya dia malah ada rahasia-rahasiaan. Semakin menjaga rahasia itu. Nah, tapi ketika misalnya kita ngajak terbuka, semoga dia mau menceritakan selama ini pacaran seperti apa yang dia sukai dari pacarnya, apa yang dia cari dari pacarnya misalnya. Nah, itu yang kita bisa diskusikan dan kalau dia mau cerita di situ syukur-syukur berarti ini kita wah ini nggak mungkin hilang anak ini Hmm. gitu. Ya kuncinya di Mm-mm. cerita itu, Betul. keterbukaan dia Iya. ya, kuncinya ya. Heeh. Oke, jadi untuk membuat dia mau terbuka, kita harus juga menghargai dia, apa ya misalnya. Ya. Menghargai skala keputusan. Cuman itu tadi tetap harus diajarin bukan cuma sekedar keputusan dihargai, tapi gimana dia bisa bertanggung jawab atas keputusan. Nah, ini yang bukan hal yang sulit. Bukan hal yang mudah. Iya, iya, Gitu ya. Dan betul. ini harus dilatih juga sejak kecil. Oke, Gitu. oke. Nah, ini menarik ya. Memang perjalanannya, step-stepnya Ya, ini ya. ada hal yang menarik sebenarnya. Saya sempat ketika saya pikir-pikirkan lagi ini cukup yang menarik itu, bagus gitu ya. Saya cuma dapat dari teman gitu ya ketika dia sharing. Anaknya perempuan kebetulan, terus kemudian ini tanya nih sama mamanya nih, waktu itu masih mungkin kataan awal-awal SMP gitu ya. Mama, aku boleh pacaran nggak sih? Gitu kan. Nah, jawabannya kalau menurut saya sih cukup menarik yang diberikan sama orang tuanya. Mamanya bukan kemudian langsung, oh enggak, kamu enggak boleh, kamu masih SMP kecil. Enggak, tapi kemudian dikasih tahu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kamu mau pacaran boleh, cuman kamu jangan lupa. Nah, ini karena kita ngomong juga konsekuensinya kan. Hmm. Kalau kamu nanti pacaran, nanti kamu nanti berarti akan kehilangan kesempatan loh untuk mengenal yang lain-lain loh ya, gitu loh. Oke. Nah, Iya, iya, jadi iya, ya kan masuk akal kan. Masuk Kalau saya akal. pacaran sama satu orang, berarti kan dia nggak dapat kesempatan untuk mengenal cowok-cowok yang lain juga Iya, kan iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya, iya, iya. gimana kalau saya cuma sekedar teman aja gitu, maksud supaya kamu bisa kenal beberapa teman, nah baru kemudian silakan kamu mau memastikan kamu mau yang sama yang mana gitu. Oke. Gitu. Jadi bukan kemudian langsung dilarang, tapi dikasih itu. Intinya supaya dia bisa mutusin sendiri gitu loh. Ada konsekuensinya. Oke. Kalau ini mungkin pertanyaan terakhir deh. Yang ada yang lebih serem sekarang. Kalau dia tertarik lawan jenis nggak apa-apa. Kalau dia udah bertanya tentang yang sama itu, Nah, ini yang itu gimana? ini yang cukup aneh ya. Ini yang Dan sekarang itu ini sekali loh, gitu loh. Ini sekali, maksudnya terbuka sekali Betul, informasi betul. itu, gitu loh. bukan cuma terbuka ya, tapi ada kesan di mana hal semacam itu tuh semakin Iya, dipromosikan. betul, betul, Begitu. betul. Tayangan Ya hampir semua TV film. berbayar tertentu Iya, betul, itu betul. kan hampir semua kontennya itu 10% tuh ada gitu. pasti ada tokoh itu, gitu loh. Betul, betul. Nah, ya, kalau semacam itu jelas kita harus kembalikan ke value yang kita miliki. Tujuan kita misalnya, contoh misalnya kita di agama Katolik misalnya ya, sebenarnya dasarnya apa sih gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Kita kembalikan pada Nilai-nilai agama kita yang Adam kita dan punya. Hawa, bahwa Tuhan Betul. menciptakan itu Betul. berpasang-pasangan ya. Original plan Tuhan menciptakan manusia ini apa sih Iya, iya, gitu loh. iya, iya. Itu yang kita juga harus kasih tahu gitu ya. Betul, ini juga satu sisi ya, kalau kita bicara ilmu psikologi agak agak sulit juga ya.
Karena hal semacam itu dulu ada dianggap sebagai gangguan, sekarang sudah enggak. Betul. Sekarang sudah enggak. Iya. Nah, itu jujur sebenarnya ada ceritanya sendiri. Cuman tapi tidak semua istilahnya psikolog juga yang 100% menggunakan itu gitu loh. Intinya di sana. Oke. Berarti tetap Nah, ketika ada berarti kembali lagi kalau misalnya anak kita yang tanya gitu, nah itu tadi kita harus kembalikan tujuannya apa sih gitu loh. Kalau misalnya kamu misalnya yang sesama jenis ini nanti konsekuensinya apa kan gitu. Itu yang kita harus diajak dialog. ya. Oke. Berarti secara ya pendidikan secara imannya itu juga harus kita perhatikan ya, harus ini ya. Betul. Dan itu semuanya kembali ke keluarga. Ya. Pendidikan iman, pendidikan dasar nilai-nilai itu tuh jelas kuncinya di keluarga. Kalau keluarganya goyah, nah ini agak nanti jadi masalah. Jadi masalah. Oke. Ini diterusin nggak kelar-kelar ini, seru ini. Ngomongin ini bakal seru terus. Betul. Tapi by the way thank you Bro Diki udah datang. Sama-sama. Udah banyak ngasih wawasan nih tentang berarti kesimpulannya ya tadi ya tetap harus disiplin. Mengasihi anak bukan berarti los-losan ya. Yeah. Memanjakan beda ya. Nggak gitu bisa. Ya. Nggak bisa ya. Tetap harus ada nilai disiplin. Betul. Itu yang jadi tegak, ya. sempat saya mendapatkan gitu ya, dan ini jujur bukan original dari saya, tapi itu cukup menarik. Membentuk keluarga itu, membangun keluarga itu kan ibarat kita itu sebuah kapal gitu ya. Orang tua itu akan selamanya jadi nahkoda, apalagi pada waktu kecil. Nah, kapal ini mau diarahin kemana, nilai-nilai ini seperti apa, itu kuncinya ada di orang tua. Selesai dari situ, ketika dia mau membuat kapalnya sendiri, ya sudah, enggak apa-apa. Kalau misalnya dia sudah mau lepas, silahkan. Gitu loh. Itu hak dia, kebebasan dia. Tapi selama dia berada dalam nakoda ini, dalam kapal ini gitu ya, dia harus ya berada dalam kondisi yang kita mau kan harusnya. Gitu. Mengikut kita sebagai nakodanya. Betul. Ya. Cuman bukan berarti nakodanya juga yang semuanya selalu harus kemauan gue, enggak gitu. Tetap harus ada diskusi. Kan yang tetap harus ada diskusi dong supaya kita mau jalannya lebih ya kan sesekali juga ada itu juga. Gitu. Berarti tetap apa saya mau ngomong ini mau sorry mengorangkan dia ya anak ya tetap ya menghargai dan apa pendapat dia misalnya ya tetap kita hargai, kita dengerin nggak bisa udah pokoknya ikut kata papa ikut kata mama nggak bisa ya. Oke, nice, thank you sekali lagi bro udah ngasih kita wawasan. Nah sobat rumah saya tadi udah cukup kita ngobrol tentang anak ya, komunikasi dengan anak ya, terutama berkaitan dengan psikologi mereka. Jadi pasti ini sangat bermanfaat buat kita semua sebagai orang tua. Dan tadi kuncinya adalah terapkan disiplin. Mengasihi bukan berarti bukan berarti tidak disiplin ya, tidak menegakkan disiplin dalam rumah ya. Orang tua harus kompak, papa mama harus kompak ya, jangan papa yang kayak begini, mamanya nanti berbeda lagi. Oke, segini dulu deh podcast kita hari ini, dan terima kasih udah menonton sampai habis dari obrolan kita di rumah saya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman supaya ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi juga wawasan baru buat teman-teman yang lain. Oke, saya Louis Lee, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.